Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri anak kecil, rindu anak, rindu cucu, pergi ke kampung, tempat tinggal anakku di kampung baru, Tapteng. Tepat waktu asar baru sampai ke rumah anakku. Bahagia rasanya, cucuku datang mengejarku dan berkata, nenekku datang dan mengajakku masuk ke dalam rumah. Sampai di rumahnya, saya terus sholat asar. Setelah sholat, kami pun berbincang-bincang. Cucuku Ica bertanya, kapan nenek pulang? Mau mengusir nenek ya, kataku. Nenek baru sampai terus ditanya pulang. Kalau boleh nenek seminggu di sini. Selama ini paling lama 2 hari di kampung kami ini. Nenek sudah pulang. 2 hari cukup lama sama nenek karena banyak kerja nenek. Nenek pulang dan kembali lagi, jawabku. Ica minta nenek tambah 1 hari lagi. Jadi nenek 3 hari di sini ya. Kan nenek, katanya. Jadilah nenek 3 hari di kampung ini, jawabku. Terima kasih nenekku sayang, katanya dengan wajah penuh dengan kebahagiaan. Tiba jam 4, aku bangun sholat tahajud. Sedang sholat ku dengar ada mandi di kamar mandi. Siapa gerangan yang mandi di kamar mandi? Hatiku bertanya. Aku lanjutkan sholat sampai subuh. Siap sholat subuh, aku ke kamar mandi. Kulihat cucuku cuci muka di kamar mandi dan bertanya, siapa yang mandi 1 jam yang lalu? Kalau 1 jam yang lalu tidak ada ya nek yang mandi. Aku cuma cuci muka sekarang, jawab cucuku. Mungkin ibu atau ayahmu mandi tadi pagi. Jelas sekali nenek dengar. Sama nenek cuma pula mandinya agak lama. Aku di sini sudah mulai takut, Nek. Pernah beberapa minggu yang lalu, ku tengok anak bayi berdiri. Aku mau menyuci pakaian. Sedang memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, kulihat bayi berlari dan menghilang dari pandanganku. Aku takut berlari, lalu keluar dari kamar mandi, memanggil mama. Mama heran melihatku, pucat keluar dari kamar mandi. Mengapa kau ketakutan? Ada apa di kamar mandi? Tanya mama. Aku takut mama, ada bayi kecil di kamar mandi. Dia sudah keluar, tapi aku takut muncul lagi di kamar mandi. Mama memeriksa kamar mandi, bayi kecil tidak ada lagi. Sering terjadi di kamar mandi. Aku takut sendirian di rumah ini nenek, kata Ica. Kalau ada waktu Pak Wandamu, nenek ajak ke kampung ini untuk meruqyah, jawabku. Setelah makan siang kami sholat zuhur. Siap sholat aku kepingin makan bakso. Di kampung bakso murah, rasanya enak gurih lagi. Bakso Pak Solihin, bakso keliling kampung, selalu kutunggu, rasanya enak, harganya murah. Ica, ada tukang bakso datang. Ku dengar, bakso, bakso, bakso. Belikan untuk kita. Nenek sudah rindu makan baksonya. Ica lari memanggil tukang bakso dan membawa tempat dan uang bayar bakso kuberikan kepada cucuku. Cucuku lari membawa tempat dan uang. Lari mengejar tukang bakso. Tidak seberapa lama cucuku kembali membawa bakso dan kami makan bersama dengan adik-adik Ica, cucuku. Kurasa baksonya tidak seperti dulu, beda rasanya. Beda sekali, kataku. Kutanya Ica, beda rasa bakso Pak Solihin ini, tidak seperti dulu ya. Ini bukan bakso Pak Solihin, nenek. Ini bakso Pak Arman, tukang bakso yang baru jualan, jawab cucuku Ica.
Pak Solihin tidak jualan bakso lagi, tanyaku pada Ica. Tidak nenek, Pak Solihin tidak jual bakso lagi daerah ini, jawab Ica. Mengapa begitu? Di tempat lain dia jualan. Mengapa begitu? Tanyaku. Panjang ceritanya, Nek, jawab Ica. Ceritakanlah, apa rahasia tidak bisa diceritakan, kataku. Dulu ada langganan langganan Pak Solihin. Di kampung ini Pak Solihin punya langganan semua. Nenek juga suka baksonya. Baksonya enak, gurih, murah lagi, semua suka. Pak Solihin sudah bertahun-tahun jualan bakso keliling sampai ke daerah kami ini. Andi namanya, selalu membeli bakso setiap Pak Solihin datang. Andi jatuh ke sumur tapi dicari tidak nampak. Tiba sudah merampung di dalam sumur, diambil dan dari dalam sumur Andi sudah meninggal dunia. Dimakamkan di makam kampung di sini. Setelah dimakamkan, sering muncul di kampung ini, bermain-main dengan anak-anak di kampung ini. Setelah tahu Andi meninggal, anak-anak lari pulang dengan gemetar dan ketakutan, pucat. Dan anak-anak lari pulang ke rumahnya masing-masing. Andi muncul walaupun di siang hari, apalagi di malam hari. Di depan rumah sering bermain-main. Anak-anak tidak ada yang berani mendekati Andi. Terus bermain di depan rumah. Kalau Andi muncul, anak-anak lari ke rumah mereka masing-masing. Pak Solihin datang dan anak-anak pun berkumpul membeli bakso. Andi ikut membeli bakso Pak Solihin, melayani pembeli bakso. Anak yang dewasa banyak juga yang membelinya. Anak-anak bubar setelah tahu Andi ada di situ. Mereka pun lari ketakutan pergi ke rumah masing-masing. Tinggallah Andi dengan Pak Solihin. Pak Solihin berkemas mau pulang. Andi menggas motornya hingga motornya jatuh. Kuah bakso tertimpa ke seluruh tubuh Pak Solihin. Kuah panas bakso membasahi seluruh tubuh Pak Solihin. Banyak masyarakat yang datang untuk menolong Pak Solihin dan membawanya berobat. Mulai saat itu Pak Solihin tidak pernah lagi jualan bakso di daerah kami ini, Nek, kata Ica. Mungkin Pak Solihin masih sakit, tanyaku. Sampai saat ini Pak Solihin masih jualan dan tidak sampai lagi ke kampung kami ini. Andi masih terus berkentayangan. Mulai saat itu anak-anak di sini takut keluar rumah. Yang dituakan di kampung menyarankan sumur tempat Andi jatuh ditimbun, ditutup. Setelah ditimbun, Andi tidak pernah menampakkan diri. Kampung kami aman, anak-anak mulai bermain-main seperti biasa. Kampung ini sudah normal seperti biasa, tidak ada lagi gangguan. Besok kalau nenek mau bakso Pak Solihin, kita beli besok. Kutunggu Pak Solihin di simpang. Besok, kata cucuku Ica. Besok belikan sama nenek ya, enak baksonya. Jadilah nenek. 3 hari di kampung, anakku, aku mau pulang ke Sibolga. Jangan dulu pulang nenek, kita beli dulu bakso Pak Solihin. Cucuku Ica pergi membeli bakso ke simpang. Dan cucuku pulang membawa bakso yang panas, kami pun makan bersama. Setelah makan bakso bersama anak dan cucuku, saya pun pamit pulang naik angkut ke Sibolga. Sampai di sinilah kisahku. Semoga bisa menghibur kita
Jangan lupa di subscribe, like, share. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.